Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna sadaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi waktu, kesempatan untuk tafaqquh fid din, yang ini merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Janganlah kita mengira hari Ahad adalah hari libur. Sebenarnya hari Ahad adalah hari kita kerja, karena setiap hari kita ini bekerja, beramal. Setiap pagi kita wa kullun nasi yaghdu fa bai'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Semua orang aktivitas di pagi hari. Ada yang menjual dirinya, lalu ia bebaskan dari api neraka, atau ia mencelakai dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan dirinya ke neraka. Saddidu wa qaribu, berusahalah untuk berbuat yang tepat, yang benar, tidak salah.
Dan kalau memang tidak bisa berbuat tepat, benar, persis seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati dengan ummatan qanitan lillahi hanifan. Nabi Ibrahim itu selalu dalam ketaatan, selalu jauh dari perbuatan yang menyelisih ketaatan. Dan tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Beliau seorang imam yang lurus, yang selalu di atas ketaatan, jauh dari perbuatan orang-orang musyrik ataupun orang-orang ahli maksiat. Makanya di hari kiamat Nabi Ibrahim berdusta 3 kali saja, beliau merasa malu untuk memintakan syafaat bagi umat manusia. Seandainya beliau punya dosa yang lebih besar dari 3 perkataan beliau yang beliau masukkan sebagai dusta, padahal itu tauriyah, tentu beliau akan sebutkan. Maka alhamdulillah Rasulullah SAW mengetahui bahwa umatnya tidak akan mampu untuk berbuat yang benar terus, waqaribu, mendekati kebenaran. Dan Nabi SAW perintahkan untuk menggunakan 3 waktu, yakni pagi, sore, dan sedikit di waktu malam. Al-qasda tablughu, bersikap sedang-sedanglah, niscaya kalian akan sampai. Kaum muslimin wal muslimah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kita setiap hari mencari rezeki Allah, baik rezeki untuk jasmaniyah kita maupun rezeki yang berupa rohaniyah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita 3 hal yang penting yang masing-masing harus kita perhatikan. Ada otak, ada hati, dan ada perut. Otak, alat untuk akal dan ilmu, sedangkan hati alat atau wadah untuk iman dan tauhid, sedangkan perut wadah untuk makanan dan minuman. Dan kalau kita perhatikan antara organ jasad kita yang zahir ini dibandingkan yang ada di dalam, banyak mana? Banyak yang ada di dalam. Ada jantung, ada limpa, ada paru, ada lambung, dan macam-macam. Sebagaimana kita berkewajiban untuk menjaga lahiriah kita, maka kita juga berkewajiban untuk merawat batin kita, termasuk juga organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Di sana ada jantung. Apa bedanya jantung dengan hati? Kalau dalam
bahasa Arab, al-qalbu itu juga diistilahkan dengan jantung. Ya. Karena makna al-qalb itu ada dua. Yang pertama adalah daging yang bentuknya seperti akar yang terletak di sebelah kiri dada. Ia adalah daging yang khusus yang di dalamnya ada rongga. Dalam rongga itu ada darah hitam yang merupakan sumber ruh. Masuk di dalamnya darah. Kemudian darah itu dipompa dengan wasilah urat-urat yang memompa untuk memberikan makanan, suplai makanan ke anggota tubuh. Sedangkan makna yang kedua adalah sesuatu yang lembut, yang berasal dari Allah, yang ada keterkaitan antara ia dengan jantung. Dan ia adalah hakikat manusia, tempat manusia untuk mengenal Allah, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Ikhwani fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini adalah berkaitan dengan kehidupan hati. Ini sebenarnya diambil dari kitab Mawsu'ah Fiqhul Qulub. Bab fikih qulub saja ada 20 bab. Dan yang dikopikan ini bab yang keempat. Ya, saya kemarin tidak begitu memperhatikan yang dikirimkan ke saya, ya. Jadi cuman bab 4 ya. Ya, cuman bab 4, Hayatul Qalb. Ya. Jadi kalau pengen tahu, nanti kalau seandainya saya belum sempat nyampaikan dan Anda pengen tahu, tidak apa-apa, nanti jenengan tanya. Ada beberapa poin penting dalam buku ini tentang penciptaan hati, kedudukan hati, kesolehan hati, kehidupan hati, macam-macam hati, makanan hati, fikih amalan hati, sifat-sifat hati yang selamat, fikih ketenangan hati, fikih ketentraman hati, fikih kebahagiaan hati, fikih kekhusyuan hati, fikih rasa malunya hati, sebab-sebab sakitnya hati dan badan, perusak-perusak hati, pintu-pintu masuk setan kepada hati, tanda-tanda hati sakit dan sehat, fikih penyakit-penyakit hati dan obatnya atau terapinya, terus obat-obat penyakit hati 20 bab. Tapi karena yang dipilih bab 4 saja, ya
saya tidak akan singgung yang lain nanti, atau kalaupun kita singgung ya hanya sedikit aja yang ada kaitannya, sebab khawatir nanti waktunya tidak cukup. Sepakat nggih? Ya. Ikhwani fillah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pembuka, manusia ini ada yang hidup, ada yang mati. Meskipun secara jasad mereka itu hidup seperti orang kafir. Orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan mereka itu orang mati. Ya, mereka itu orang mati. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 122. Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathalu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Ahlu tafsir mengatakan aw man kana maitan bil kufri wal jahl wa hawa nafsi. Apakah orang yang mati, jadi orang itu dikatakan mati kalau dia kufur, bisa penyakit kufur itu mematikan hati. Al jahl itu juga bisa mematikan hati. Terus mengikuti hawa nafsu itu juga bisa mematikan hati. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kehidupan kepadanya. Dengan apa? Cahaya iman, ilmu dan ma'rifat. Jadi kalau orang kafir itu orang mati karena belum ada ruh iman. Adapun orang-orang yang beriman, mereka itu adalah orang-orang yang hidup. Apakah permisalannya sama orang hidup dengan orang mati? Tentu tidak. Sangat jauh perbedaannya. Maka kehidupan orang beriman dengan kehidupan orang kafir itu jangan sama. Terus antum ya jangan ikut-ikutan pengen seperti mereka. Sama kehidupan orang kafir kok bangga. Lihat tuh orang-orang kafir, mereka itu punya semboyan yang hebat. Time is money. Waktu ki duit. Ya. Orang Islam itu lebih daripada mereka. Mereka itu cuma cari apa itu? Untuk kesenangan jasmaniahnya mereka belaka. Tapi kalau orang beriman, jasmaniah ya dicari, rohani ya dicari. Mereka cuma cari dunia, kita cari dunia, kita cari akhirat. Orang beriman itu lebih harus dalam beramal daripada orang kafir. Jangan merasa takjub dengan mereka. Bahkan apa yang Allah berikan kepada mereka itu azab untuk mereka. Mungkin nanti ketemu nanti ayat-ayatnya insyaallah. Baik. Jadi itu sebagai pembuka bahwa kehidupan hati itu adalah dengan keimanan. Dengan iman dan amal soleh, hati akan menjadi hidup. Dan orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, kalau boleh mau dilengkapi lagi, sebagaimana dalam surah Al-Asr tambah dakwah dan sabar, ya berarti semakin sempurna kehidupannya. Orang yang tidak seperti itu adalah orang-orang yang
tidak hidup hatinya, ataupun kalau ada kehidupan yang tidak sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, laki maupun wanita, sedangkan ia beriman, dia sudah beriman dan dia lanjutkan dengan amal saleh. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Mensyarat, dipersyaratkan iman dan amal saleh. Jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti dengan lam ta'kid dan nun ta'kid. Pasti kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, nakirah, kehidupan yang baik apa saja, dan pasti kami balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ikhwani fillah wa akhwat fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, laki maupun wanita. Falanuhyiyannahu fid dunya hayatan thayyibah. Allah pasti memberikan kehidupan kepadanya di dunia dengan kehidupan yang baik. Apa makna kehidupan yang baik itu? Apakah harus selalu sehat, tidak pernah sakit? Apakah harus selalu kaya, tidak pernah miskin? Apakah harus selalu muda, nggak pernah tua? Apakah harus selalu punya anak, punya istri, dan lain sebagainya? Enggak. Kehidupan yang baik itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua perkara orang yang beriman adalah baik, dan itu hanya orang beriman yang merasakannya. Selain orang beriman tidak bisa seperti itu. Kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau mendapatkan keburukan dia sabar, sabar itu adalah baik baginya. Jadi kehidupan yang baik itu syukur dan sabar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, as-sabru nisful iman. Para ulama mengatakan as-sabru nisful iman. Apa itu? Syukur itu separuh iman, sabar itu juga separuh iman. As-sabru al-imanu nisfun syukrun wa nisfun sabrun. Jadi iman itu separuhnya syukur, separuhnya sabar. Kan yang dijanjikan Allah di sini orang yang beriman. Ya toh? Padahal iman itu ada dua, separuhnya syukur, separuhnya sabar. Dan itu keadaan orang yang beriman. Kalau antum kaya, antum nggak syukur, antum itu belum dikatakan iman yang benar. Kalau antum mendapatkan ujian, antum belum sabar, itu juga belum benar imannya. Harus ketika mendapatkan ujian yang menyenangkan dia syukur, ketika mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan dia sabar. Karena sebenarnya kita ibadah kepada Allah itu dengan sabar dan syukur. Dikala lapang, dikala susah, kita ibadahnya kepada Allah. Jangan cuman pas enak tok kita pura-pura pas enak ya. Kadang malah ingatnya Allah itu pas rekoso. Kalau pas sudah enak seringkali lu
lupa. Makanya Nabi kan mengatakan nikmatani maghbunun fihi katsir minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang menyebabkan manusia lalai. Apa itu? Sehat dan waktu luang. Jadi siapa yang punya dua sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah jamin kehidupannya adalah kehidupan yang pasti baik. Ya, pasti baik. Apakah sehat itu mesti baik? Nabi Ayub Allah berikan sakit, Allah angkat derajat beliau. Ya. Apakah kehidupan yang baik itu mesti tanahnya subur, makmur, hijau royo-royo, kayak di puncak apa di Tawangmangu? Kalau di Pati ini termasuk gersang apa subur? Ya, atau nggak perlu khawatir, di Mekah saja, ya, yang jauh dibandingkan Pati lebih subur mana tanahnya? Nah, Allah berikan keberkahan kok. Ya, mungkin buah-buahan, makanan lebih komplit di sana daripada di sini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan, kehidupan yang baik itu dengan iman dan amal soleh, bukan dengan kekufuran dan juga dengan perbuatan maksiat. Justru kalau manusia-manusianya kufur, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'alahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan ulah perbuatan manusia, agar dengan itu Allah rasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama mengumpamakan posisi manusia di muka bumi ini posisi yang strategis. Keberadaan manusia hidup di muka bumi ini sangat-sangat strategis. Kedudukannya seperti jantung. Jadi alam manusia ini kan ada alam manusia, alam jin, alam hewan, alam malaikat, alam atas, alam bawah. Ya. Alam manusia ini para ulama katakan seperti jantung. Ya toh? Ya. Ada di atas jantung, ada di bawah jantung juga ada. Kalau jantung itu baik, yang lain akan ikut baik. Tapi kalau jantung itu rusak, ini posisi, termasuk kita bahas hati ini juga posisinya sangat penting, mempengaruhi amal perbuatan manusia. Kalau jantung itu buruk, rusak ya, anggota tubuh yang lain. Makanya langit bumi itu nanti akan hancur kalau jantung sudah berhenti, alias manusia itu sudah mati, langit hancur, bumi hancur. Ya, selama antum atau manusia itu masih ada di muka bumi, belum akan kiamat. Ya, nanti Allah hancurkan semuanya. Kalau manusianya itu sudah rusak, jadi kalau jantungnya itu sudah rusak, tidak bisa diperbaiki lagi, ya itu sudah, ya mati nanti. Tayyib. Dan amal manusia ini dipengaruhi oleh imannya, oleh hatinya, karena letaknya iman itu di hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu Allah wa ya al-qalb. Ketahuilah pada jasad manusia terdapat sekerat daging yang kalau itu baik, baiklah seluruh amal perbuatannya. Yang kalau itu jelek, jeleklah seluruh amal perbuatannya. Sekerat daging itu adalah hati, atau sebagian menafsirkan jantung.
Maka iman dulu, terus amal soleh. Iman yang benar akan menumbuhkan amal yang benar. Iman yang salah akan menimbulkan sesuatu yang salah pula. Misalnya gini, satu contoh saja. Orang itu iman kepada Allah akan mempengaruhi dia dalam berbuat enggak? Dia mau mencuri, wah ada Allah. Dia mau berbuat dosa, oh ada Allah. Itu loh. Tapi kalau orang nggak percaya adanya Allah, pengaruh nggak? Ya pengaruh. Makanya di Qatar katanya itu, ya di media-media kan tempat yang aman, gitu loh. Naruh HP aman, naruh tas aman, naruh dompet aman, di tempat umum padahal. Tapi kalau di negara kafir atau negara yang imannya kurang kuat, mobil sudah dikunci, ada CCTV, ada satpam saja bisa jebol. Ya enggak? Iya. Ya. Itu nyata hal yang seperti itu. Maka ini tadi kita bahas apa ini? Tafsir ini ya. Nah, nanti kelamaan ya kita pengaruh iman tadi ya. Ya. Apa yang diyakini dalam hati, yang diimani dalam hati itu mempengaruhi amalan anggota badan. Makanya hati itu kayak raja. Ya. Mata, pandangan mata masuk ke hati. Perintahnya apa? Ketika melihat uang yang banyak enggak ada yang jaga. Lihat tahu mata masuk ke hati, perintahnya hati apa? Ambil. Diambil enggak oleh tangan? Ambil. Ya, telinga mendengar sesuatu, ya, jadi nanti hati yang akan merintahkan. Makanya perbaiki hati, insya Allah anggota badan akan ikut baik. Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan sumber kehidupan hati itu apa? Menjawab seruan Allah dan Rasul. Jadi kalau jalan hidup yang kita pilih itu adalah taat Allah, taat Rasul, itu akan menghidupkan hati kita. Ya. Tapi kalau orang itu nggak mau taat Allah dan Rasul, ini yang akan menjadikan hatinya berpaling. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan ya wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Siapa yang tidak mau taat kepadaku dia nggak mau masuk surga. Ya, akan terhalang nanti hatinya manusia kalau seandainya tidak mau taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hayatul qalb wa na'imu wa surur wajah wa bahjatu bil iman billah wa ma'rifati wa muhabbati wal inaba ilahi wa tawakkul alaihi wa ibadati wa ta'ati rasulih. Jadi kehidupan hati, kebahagiaan, kegembiraan, kecermelangnya hati itu dengan iman kepada Allah, mengenal Allah, mencintai Allah, kembali kepada Allah, berserah diri, ibadah, taat Allah, taat Rasulnya. Fa innahu la hayata atyab min hadhil hayah. Sebab tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan ini. Wala na'ima fawqa na'imiha. Dan tidak ada kenikmatan yang di atas kenikmatan ini. Illa na'imal jannat alladhi yajtami'u fihi kamalal iman. Kecuali kenikmatan surga yang terkumpul di dalamnya kesempurnaan iman dan kesempurnaan nikmat. Wa idza kanat hayatul qalb hayatan thayyibah tabi'athu hayatul jawarih fatabat kama taba. Jikalau kehidupan hati
wadakan hayatul qalb hayatan thayyibah, kalau kehidupan itu kehidupan yang sempurna, kehidupan yang baik, akan diikuti oleh kehidupan anggota badan yang baik pula. Kalau hati baik, anggota badan juga akan ikut baik. Tayyib, ikhwani fillah wa khafiddir rahimanallah wa iyyakum. Jadi seandainya semua ada manusia, mereka itu mendapatkan semua yang dia inginkan dalam kehidupan dunia selain Allah, maka hakikatnya dia itu belum punya apa-apa, dia belum mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang hidup sudah tidak butuh apa lagi, harta punya, anak punya, istri punya, kebun punya, pesawat punya, semuanya punya, kecuali Allah dia nggak punya, karena dia kafir. Maka hakikatnya dia itu tidak punya apa-apa. Kenapa begitu? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan itu sebagai alat untuk mengazab dirinya. Ya, alat untuk mengazab dirinya. Ini kemarin saya baca itu di mana ini ya, karena ada banyak bab itu saya tidak hafal letaknya di mana ya. Yang pada intinya bahwa orang yang seperti itu, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya itu sebenarnya adalah sebagai azab, bukan sebagai nikmat. Ya. Kenapa? Dia akan, kalau dia sudah mendapatkan itu, dia akan khawatir untuk kehilangan itu. Bukankah kekhawatiran dia ini sesuatu yang berat? Antum misalnya tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa, kalau hilang misalnya cuma punya uang dikit atau punya harta dikit, kalau seandainya hilang atau pergi, kan nggak terlalu sakit hatinya antum, betul enggak? Tapi kalau antum punya harta yang banyak, hilang, sakit nggak hatinya? Sakit itu. Mencarinya pun juga sakit. Karena apa? Mencari uang itu kan ada perlombaan di sana, ada apa ya? Ya sok kadang persaingan, ya sok terkadang ya bukan terkadang, seringkali letih, lelah. Bukankah itu juga kalau dia tidak niatkan ibadah kepada Allah sesuatu siksaan? Semakin banyak harta yang dia keruk, semakin capek pikirannya, capek badannya, capek hatinya, capek segala-galanya. Ya, makanya ada orang miliarder dia bunuh diri karena apa? Karena nggak punya Allah, gitu loh. Harta yang banyak itu seakan tidak punya manfaat. Apa manfaatnya? Untuk apa harta ini? Tayyib. Wa qad ja'alallahu al-hayata at-thayyibah li ahli ma'rifati wa mahabbati wa ibadatihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kehidupan yang baik itu hanya bagi ahli, orang yang mengenal Allah, mencintai Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Hanya itu kok. Kan syaratnya syarat. Kalau antum pengen hayatan thayyibah, antum harus penuhi syaratnya ini. Kalau antum tidak punya syarat ini, kehidupan antum adalah kebalikan dari hayatan thayyibah, kehidupan yang buruk. Ya, kehidupan yang buruk. Lagi mana Ustaz untuk menggabungkan antara hadis Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara orang beriman, surga orang kafir. Gimana ini? Kontradiksi enggak dengan ayat ini? Hah? Siapa bisa menggabungkan? Loh, dalam hadis kok dunia ini surganya orang kafir, penjaranya orang mukmin.
hidup dalam penjara itu apakah thayyibah? Thayyibah enggak? Kalau di penjara tenan ya kosong ini, ya toh. Tapi kan di penjaranya karena apa? Kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya beliau ya merasa di taman-taman kebahagiaan dimanapun. Kalau sudah orang beriman itu dimanapun hidup itu selalu baik. Jadi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu dunia itu penjara orang mukmin, surga orang kafir. Kemarin kayaknya sudah kita bahas itu ya. Jadi kehidupan orang mukmin di dunia ini tidak bebas. Tidak bebas pakai aturan gitu loh. Ya. Kayak orang di penjara itu kan ada aturan ketat itu loh. Ada aturan ketat. Makanannya ditentukan enggak? Ditentukan. Waktu ini ditentukan, semuanya pakai jam, pakai aturan, ada penjaga, diawasi. Gitu. Tapi kalau orang kafir kan enggak begitu. Mereka bebas. Enggak ada aturan. Ya kayak di surga. Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, beliau seorang qadhi di Mesir, seorang hakim di Mesir. Ketika beliau melewati seorang Yahudi pandai besi, Ibnu Hajar beliau naik kereta, ada beberapa pengawal, kemudian dihentikan oleh si Yahudi tadi. Dia tanya kepada Ibnu Hajar, katanya dalam agamamu, ya, dunia ini surga orang beriman, penjara orang beriman, surganya orang kafir. Dan menurut agama kamu, saya ini kan orang kafir. Tapi kenapa kehidupan saya lebih memprihatinkan daripada kehidupan kamu? Kira-kira kalau secara kehidupan duniawi, seorang hakim sama pandai besi itu lebih baik kan mana? Hakim kan? Dia protes ini nggak benar ini ayat dalilnya ini ya. Ya, apa jawab beliau? Ya, saya dengan keadaan saya sekarang ini, ya, dengan nanti janji yang akan Allah berikan bagi orang yang beriman dan masuk surga, apa yang sekarang didapatkan ini tidak ada apa-apanya, sedikit sekali dibandingkan surga di akhirat nanti. Makanya kayak penjara sekarang ini dibandingkan nanti kalau sudah masuk surga, segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada manusia, bahkan tidak pernah terpikir, terbetik dalam hati manusia sekalipun, belum pernah dilihat, belum pernah didengar. Sedangkan kau dengan keadaanmu sekarang ini, kamu itu jauh lebih baik daripada nanti ancaman yang akan Allah berikan kepada masuk ke dalam neraka. Iya toh, lebih apa keadaanmu saiki itu jauh lebih baik daripada kalau kamu masuk neraka nanti pada hari kiamat. Iya, paham? Ya, tayyib. Bismillah. Ini muqaddimah. Kalau di sini loh ya, di bab ini baru muqaddimah. Yang penting kuncinya antum paham. Kehidupan hati itu hanya dengan iman dan amal soleh. Pokoknya kalau manusia hidup tidak punya ini, mati. Ya, mati. Wahayatul qalb takunu bi salasati asya. Kehidupan hati itu dengan 3 hal: qasrul amal wa tadabburul Quran wa tajannubu mufsidatil qalb.
pendek angan-angan, mentadabburi Al-Quran dan menjauhi perusak-perusak hati. Pendek angan-angan, ya, yakni kita mengetahui, loh, waktunya sudah jam 11 ya. Saya agak percepat aja ya, dan juga tidak perlu saya baca detail semuanya. Yang penting maknanya antum paham, karena ini masih ada tanda-tanda kehidupan hati ini. Jadi poin pentingnya untuk pendek angan-angan ini, bahwa kita menyadari dan mengetahui bahwa apa yang kita dapatkan ini, apa yang kita lalui akan cepat berlalu. Makanya jangan merasa kita ini mau hidup selamanya di alam dunia. Pas antum sehat, antum seringkali ingat mati, po ingat hidup. Ketika antum kaya, antum seringkali ingat hidupnya paling masih lama atau sebentar lagi mati. Iya. Jadi antara angan-angan manusia dengan ajal, ya, angan-angannya itu jauh banget gitu loh, tapi dibatasi dengan ajal. Misalnya ini angan-angannya segini, ya, ini batasi ajal nih loh. Apa setiap angan-angan kita itu pasti akan kita dapatkan? Enggak. Betapa banyak orang itu mati duluan sebelum angan-angannya terpenuhi. Coba antum hitung-hitung sekarang angan-angan antum yang belum terpenuhi apa? Ustaz, saya berangan-angan pengen masuk surga. Oh ya, tenang. Insya Allah kalau mati nanti akan, insya Allah kalau memang antum calon penduduk surga. Jadi pendek angan-angan. Karena pendek angan-angan ini, jadi aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyak mengingat-ingat kematian. Ustaz, kalau kita itu sering ingat kematian itu apa nggak mau bikin kita nggak semangat kerja, Ustaz? Nggak semangat, nggak bergairah, karena apa? Dikit-dikit ingat mati, dikit-dikit ingat mati. Lah gimana? Salah. Ya, dulu para salaf itu ketika seandainya dikasih tahu bahwa besok kau akan mati, mereka itu sudah mentok ngamalnya, tidak bisa nambah meneh. Karena apa? Sudah maksimal yang mereka kerjakan. Tapi kalau kita dikasih pengumuman besok mati ya, apa persiapan kita? Ngatam ke Al-Quran, apa meneh? Nginfak, apa meneh, ya, amal-amal kebaikan mungkin akan dikerjakan semua kalau besok dikasih pengumuman akan meninggal dunia. Tapi kalau para salaf sampai ungkapannya seperti itu, kalau besok dikasih tahu dia akan mati, wis mentok, tidak bisa lebih baik lagi. Paham maksudnya? Ya, menunjukkan mereka itu selalu siap. Selalu siap mati, jangan siap hidup. Antum tahu nggak orang yang tamak dengan kehidupan itu orang-orang Yahudi? Ya, orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang Yahudi tersebut. Ya, wala tajidannahum ahrasan nasi al hayati minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Kau akan jumpai
Sungguh kau akan jumpai orang yang sangat tamak terhadap kehidupan itu siapa? Daripada orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mereka tamak ingin hidup lama di alam dunia ini. Mereka enggak iman sama Allah, enggak iman sama hari akhir, enggak percaya kebangkitan. Wajar kalau mereka ingin lebih lama hidup di alam dunia. Tapi ada yang lebih tamak daripada orang musyrikin. Salah seorang di antara mereka menginginkan dikasih umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab ay yu'ammar. Padahal umur yang panjang itu tidaklah menjauhkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi mereka orang yang paling pengecut, paling takut mati. Paling takut mati. Ya, jadi panjang angan-angan akan menyebabkan sakit atau bahkan menyebabkan matinya hati. Tapi kalau pendek angan-angan, ya, apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan sudah sampaikan umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70, dan sedikit yang melampaui itu. Sekarang usia kita berapa? Wis 59 atau malah wis punjul. Ada semen itu sampai mengisahkan ada orang umurnya 80-an tahun itu punya angan-angan kayak bocah 15 tahun. Cik gegayuane cik ngene. Padahal wis 80 atau 90 tahun gitu loh. Ya. Tapi punya angan-angan seperti anak 15 tahun. Keren kan? Ya. Terus yang kedua, tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ini juga merupakan sebab kehidupan hati. Karena hidupnya hati kita itu dengan Al-Quran. Ini ada Al-Quran, ini ada hati. Ya, ada Al-Quran, ada hati. Al-Quran kitanya sepakat mubarak, diberkahi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Diberkahi agar ayat-ayatnya ditadabburi. Kita akan bisa tadabbur Al-Quran itu dalam buku 10 kunci tadabbur Al-Quran karya Dr. Abdul Karim Al-Lahim rahimahullah, itu terangkum dalam kalimat li islahin tartaji. Li islahin tartaji, lam al-qalb, ya, hati. Ya, Al-Quran itu walaupun kita semuanya sepakat sebagai sumber untuk kehidupan hati kita, tapi kalau hatinya itu enggak, baru sakit kayak obat, kalau enggak mengenai penyakitnya atau dia sendiri enggak mau minumnya, ya enggak akan sembuh. Enggak akan sembuh. Jadi Al-Quran ini, ya, hati ini mempengaruhi. Makanya hati orang kafir itu sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun.
Hati orang kafir itu sama saja, kau beri peringatan atau enggak kau beri peringatan, enggak akan mendapatkan kemanfaatan. Khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah menutup hati mereka, pendengaran, penglihatan mereka. Jadi hanya hati orang-orang yang siap untuk menerima Al-Quran yang insya Allah akan Allah berikan kehidupan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang mau? Ya, walaupun kita punya Al-Quran di rumah, dipajang di rumah, kita nggak pernah baca, kita nggak pernah pelajari, kita nggak pernah apa-apakan Al-Quran itu, apakah beri manfaat sama hati kita? Enggak. Makanya kunci yang terpenting adalah hati dulu. Cinta dengan Al-Quran, ya, semangat, senang untuk berlama-lama dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi hati. Kemudian yang kedua, hadaf, tujuan baca Al-Quran. Tujuannya apa membaca Al-Quran? Terus sholat, dibaca ketika sholat. Ini merupakan sumber kehidupan hati nanti untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Terus lail, di waktu malam, karena membaca di waktu malam lebih membekas daripada di waktu siang. Hifat, dengan hafalan. Nah. Terus tartil, tartaji, tartil pelan-pelan, nggak terburu-buru. Tartaji, rabat, mengaitkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan fenomena kehidupan manusia, apa yang dia bisa ambil ibrah pelajaran dalam kehidupan ini. Terus tikrar, diulang-ulang. Kalau para ulama menganjurkan menghatamkan Al-Quran atau hafalan Quran itu sepekan sekali, dibagi dalam satu pekan. Ini misalnya hafalannya 1 juz, ya dirampungkan dalam 7 hari itu. Terus jahran, di waktu malam, dengan keras, ya, bukan dengan dibatin. Terus usbu, sepekan sekali. Nah, tujuan baca Al-Quran adalah summa sya'a, sawab, mencari pahala, masalah, munajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap bersama Allah, syifa, shin, mencari kesembuhan, ain pertama sya'a, ilmu, ain yang kedua amal. Itu tujuan baca Al-Quran. Jadi pertama, kehidupan hati tadi apa? Pada angan-angan. Yang kedua, mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga, menjauhi perusak-perusak hati. Nah, perusak-perusak hati di sini banyak banget ini. Fakasratul khiltah, banyak gaul. Jadi kalau antum dikatakan kurang gaul itu enggak masalah. Ya. Tinggal kurang gaul sama siapa? Pergaulan kan macam-macam. Pergaulan anak perang ya ada, pergaulan bebas ya ada, pergaulan, banyak istilah pergaulan itu. Ya. Tapi kalau kita pergaulan dengan orang-orang soleh, ya, makanya seringkali kita perlu luruskan tentang seringkali orang yang agamis lah bahasanya itu, dituduh dengan tuduhan kurang bermasyarakat, ya toh, kurang bermasyarakat dalam tanda kutip. Masyarakat siapa ini? Kalau kita itu kan ada masyarakat masjid ada, ya, bukan untuk kita memilah-milah, enggak. Mereka yang mengatakan kurang bermasyarakat itu enggak pernah ke masjid.
Kalau kita ke masjid, kita akan ketemu 5 kali dalam sehari. Kurang apa? Kalau pertemuan RT kan sebulan sekali. Kalau kita sama-sama muslim, ya masyarakat muslim itu setiap saat ada pertemuan, waktu sholat dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau hanya diistilahkan orang bermasyarakat itu patokannya cuman kumpulan RT, ya itu kurang tepat. Itu kurang tepat. Bahkan mereka sendiri itu juga kalau kita perhatikan nggak pernah ke masjid. Apakah boleh kita katakan mereka juga kurang bermasyarakat dengan masyarakat masjid? Ya, kalau kita balik begitu kan juga tidak rampung-rampung toh. Ya, makanya serasa peduli omongannya mereka. Yang penting kita bergaul itu memang untuk meninggalkan total masyarakat itu ya pena, atau bergaul total sama mereka itu juga pena. Yang susah, yang kadang perlu ilmu itu kan kapan kita kumpul sama mereka, kapan kita tidak sama mereka. Sebab kalau kita terus kumpul sama mereka itu ya bikin hati keras gitu loh. Dalam semua acara kumpul, dalam semua anunya kumpul itu juga makanya banyak perkumpulan, baik itu perkumpulan secara online maupun perkumpulan secara offline. Kalau sekarang tambah online ya. Ini juga atamanni, berangan-angan bergantung kepada selain Allah, banyak makan, banyak tidur, ya. Fahadhil khamsa akbaru mufsidatil qalb. Ya, kelima perkara ini merupakan sebesar-besarnya perusak hati. Adapun hati yang selamat, hati yang hidup, maka kebalikannya ini. Orang yang hatinya hidup itu dia akan mencari waktu sendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya dibagi. Ada waktu bersama istri, sama anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri setiap ba'da asar beliau mengunjungi istri. Ya toh, kebiasaan beliau kan seperti itu. Kalau beliau tidak dalam keadaan safar toh, ya, beliau nemu istri-istri beliau. Tapi kadang orang itu kalau sudah memperhatikan satu hak itu kadang lupa dengan yang lain. Kalau konco kadang luweh kental pergaulannya daripada karo keluarga. Iya toh? Berlebih-lebihan bergaul sama teman. Padahal orang tua ada hak, istri ada hak, anak ada hak, tangga ada hak, ya, murid kita ada hak, semua ada hak. Kita beri Allah, kita juga berikan waktu kita, hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita perhatikan. Terus kehidupan hati memiliki tanda-tanda. Disebutkan wajilul qalb wa syiddatu khaufihi minhu. Bergetar hati itu, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang mukmin itu, innamakan lil hasr, memberikan pembatasan, ialah orang-orang yang bila diingat Allah, diingatkan tentang Allah, bergetar hatinya. Diingatkan Allah, ya, disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Dan bila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah keimanan mereka, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 sifat yang disebutkan dalam ayat ini. 1, disebut nama Allah, bergetar hati mereka, ya. Jadi nyambung, connect. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau istirahat di bawah pohon, pedang beliau taruh di atas. Ada orang Badui yang ngambil pedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghunuskan kepada Nabi. Siapa yang akan menolong kamu dari saya? Allah. Iya. Sebutkan Allah, jatuh pedang itu. Tapi coba antum nyebutkan gitu, antum diancam tembak. Nah,
nggak ngefek mungkin ya. Iya, tapi kalau Nabi, Masya Allah, karena kuatnya hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ya hanya pas butuh saja kita ingat Allah itu seringkalinya. Ketika kebutuhan kita sudah tercukupi, seringkali kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul enggak? Termasuk ketika kita sakit. Pertama, ketika kita sakit itu seringkali memikirkan sesuatu selain Allah dulu. Ya. Tapi coba setelah upaya berobat ke sana kemari mentok, uang pun juga sudah habis, misal tanah sudah dijual, bahkan rumah sudah digadaikan untuk biaya pengobatan misalnya, sampai seperti itu. Terus dia baru pasrahlah sama Allah. Allah berikan jalan keluar. Ya. Ada orang datang ngasih tahu, oh ini saya pernah sakit seperti itu, gampang ternyata obatnya, gini, selesai. Dia praktekkan sembuh. Ya toh, ketika kita sudah pasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai sebenarnya urusan kita itu. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusan kepada Allah, Allah pasti akan cukupi dia. Makanya dalam iyyaka na'budu, ini nanti ketika kita bahas di penyakit-penyakit hati sama terapinya, ya, iyyaka na'budu, hanya kepada kami beribadah, itu untuk mengobati penyakit riya, ya, penyakit riya. Terus wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ini untuk mengobati penyakit kesombongan. Siapapun kita itu pasti butuh sama Allah, butuh pertolongannya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ini untuk mengobati penyakit kebodohan, minta petunjuk hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit kebodohan dan kesesatan. Terus kehidupan yang lain, al-qash'arirah fil badan, ya. Ini tadi belum kita rampung aja. Ada ketika disebut nama Allah, bergetar hati mereka, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus badan itu merinding ketika disebut tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi tenang ketika mendengarkan Al-Quran. Ya. Terus khusyuk. Nanti ada pertanyaan dah. Khusyuk hati ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya tunduk terhadap kebenaran, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di terjemahan saya sudah ada itu kayaknya di Bunga Rampai. Ini enggak dicantumkan sama terjemahannya ya. Itu ada lah. Apa? Disendirikan? Oh, sudah ada terjemahan ya? Tapi nggak dibagi semua. Oh ya wes. Pokoknya ketenangan, terus mencintai orang-orang beriman, ya. Selamatnya hati dari kedengkian dan lain sebagainya. Coba antum baca di terjemahan itu Bunga Rampai saya itu, yang mana kalau kita lihat tanda-tanda ataupun ciri-ciri kehidupan hati ini, sudahkah kita miliki, ya, sudahkah kita rasakan dalam diri kita? Mohon maaf saya tidak syarah satu-satu, sebab nanti kalau satu kita jelaskan nanti, ya,
banyak sekali. Karena mengingat waktu juga, kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, ikhwani wa akhwati rahimallahu wa iyyakum, bahwa hati ini merupakan pusat komando raja bagi anggota tubuh kita, dan hati ini memiliki banyak sekali, bahkan kalau boleh dikatakan kayak samudera gitu loh, walaupun cuman kecil ya, tapi kayak samudera yang sangat luas sekali ya, untuk bisa mengarungi relung-relung hati manusia. Terkadang hati manusia itu ada di sana, kadang ada di sini, kadang memikirkan apa, kadang memikirkan apa ya. Bahkan di satu waktu bisa memikirkan banyak hal. Ketika ngaji ini antum memikirkan kajian itu atau mikir yang lain juga. Hebat kan hati kita ini, di satu waktu aja bisa mikir banyak itu ya. So di samping atau ngitung duit atau kegiatan-kegiatan yang lain. Maka saya pesan untuk diri saya dan kepada antum semuanya untuk fokus membenahi hati itu lebih penting daripada anggota badan. Bedanya orang mukmin dengan munafik itu di hati kan? Di hati. Kalau orang mukmin imannya secara lahir batin. Kalau orang munafik dohirnya tok menampakkan perbuatan-perbuatan iman, tapi batinnya kufur. Lho bedanya ning ati. Orang kafir sama orang mukmin bedanya apa? Atine. Di awal sudah kita bahas, orang kafir orang yang mati mereka itu. Mereka itu orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka itu mati. Bedanya orang mukmin sama musyrik apa? Hati. Mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mensyirikatkan Allah bisa lebih dari dua. Tapi orang mukmin enggak. Terus bedanya dengan orang-orang semua, bahkan dengan hewan, bahkan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hati orang yang beriman ini ya kalau kita ketahui imannya manusia itu bisa naik bisa turun. Kalau imannya mereka itu tetap stabil, imannya Nabi selalu naik, imannya orang-orang beriman pada umumnya ada kalanya naik, ada kalanya turun. Maka saya ketika dapatkan buku Mauzu'at Fiqhul Qulub ini, 4 jilid ini mengarungi hati manusia ini kok, yaitu tadi kayak samudera, bagaikan lautan yang tidak ada tepinya ya, kalau diringkaskan omongannya kayak begitu. Padahal kalau khusus bab fikih hati ini aja ada 20 bab ya, yang kita bahas tentang kehidupan hati ini aja kita nggak bisa tuntas untuk mengurai, hanya mencomot sebagian-sebagian saja, mengingat ilmu agama itu sangat luas ya. Semakin kita cari, semakin kita gali, semakin kurang. Ibarat kalau antum mau nyeberangi lautan, antum ketika masih di tepian laut itu kan tidak begitu kelihatan besar sekali kan, tapi kalau sudah sampai semakin ke tengah semakin wah luas sekali ternyata ya, sangat luas sekali. Agama juga seperti itu. Semakin antum perdalam ilmu agama, antum akan temui diri antum itu seperti yaitu sampai pada taraf Khidir sama Nabi Musa saja menyampaikan ilmu mereka berdua bagaikan
air yang diambil oleh seekor burung dari lautan dibandingkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kuncinya kehidupan hati itu adalah kembali kepada Allah, karena Allah yang memiliki kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah, kita akan kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Sebelum hadis akhir ada yang ditanyakan? Kurang jelas apa kurang paham? Hah? Tadi saya bahas tadabbur Al-Quran aja satu pertemuan di Kudus itu. Kunci-kunci tadabbur Al-Quran itu satu pertemuan. Di sini tadi saya cuma bahas berapa menit itu ya. 10 kunci tadi loh. Ya, saya sudah sampaikan di Kudus itu. 10 kunci tadabbur Al-Quran. Tidak ada? Ya. Ini sudah masuk zuhur ya. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang selamat, karena la yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat pada hari itu nanti harta maupun anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nas'allahu al-afwa wal afwa wal ghina wa ilman nafi'a wa aman mutaqabbala wa qalban salim wa niyatan khalisah wa laqan karimah. Subhanakal hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.